Jadi di pembahasan kita kali ini, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang bab 10 dengan judul mediasi dan rekonsiliasi. Kembali lagi, udah bab 10 kita bersama-sama di sini. Yes. Seperti biasa, sebelum kita memulai ngobrol kita hari ini, pertama kita ingin memperkenalkan diri dan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Jovan Marpaung dan di sini ada Nama saya Papi Purba. dan Nama saya Michelle Andrew. jadi mari kita bersama doa. Apa lu tidak? Tuhan Allah kami yang berada terhadap kerajaan surga. Tuhan, kami kembali di sini bersama-sama mengucap syukur kepada Engkau. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami pada hari ini, pada saat ini. Kami ingin memulai mengobrol bersama ya Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, Jovan, Alfa, Michelle. Kiranya Kau memberkati kami agar apa yang keluar dari mulut kami itu hanya semua seturut dengan firman-Mu dan juga berguna bagi teman-teman kami yang mendengar dan berguna juga bagi kami tentunya Tuhan. Kiranya Kau mau berkati podcast ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, jadi di bab 10 ini kita punya bahan Alkitab dari Kejadian 33 ayat yang pertama sampai 11. Terus kita juga punya 4 tujuan pembelajaran. Coba dong bacain Alfa. Di sini kita menyangkut pelajaran 7 pelajarannya, yaitu pertama mengkreasikan proses mediasi dan rekonsiliasi, kedua merangkum arti moderasi beragama di Indonesia, tiga membuat program moderasi beragama dalam lingkungan sekolah, dan keempat membuat karangan atau video singkat tentang kehidupan masyarakat yang penuh damai. Nah, mediasi dan rekonsiliasi. Mediasi. Ketika teman-teman dengar kata-kata itu, apa sih yang tadi? Tapi sebelumnya kita bagi dulu nih. Ada mediasi sama ada rekonsiliasi. Ini dua hal yang berbeda nih. Yes. Kalau Alfa sebutin apa itu mediasi, Michelle rekonsiliasi. Coba, apa sih mediasi Alfa? Oke, untuk mediasi itu bentuk mediasi itu adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan cara melibatkan seorang mediator. Tugas mediator adalah menemukan dua pihak atau lebih yang berkonflik dalam upaya untuk menemukan jalan dalam damai. Atau contohnya kayak hampir kita jelaskan kayak bab lalunya tuh kita yang ngebahas dua konflik, satunya jadi pertengahannya. Itu mediasi. Iya, mediasi. Jadi guru BK lah ya. Iya, komputer BK ya. Misal rekonsiliasi itu apa sih Sal? Rekonsiliasi itu biasa berhubungan dengan istilahnya pemulihan lah ya. Pemulihan. Jadi rekonsiliasi itu kita berdamai dengan misalkan ada orang nih salah ke kita bagaimana caranya kita harus memaafkan dia walaupun istilahnya itu orang udah jahat banget, udah kayak gajah mungkin ya. Kayak harus memaafkan itu kesalahan dia, dan kita harus berdamai, bukan harus memaafkan doang. Kayak aku minta maaf ya kalau ada kesalahan, padahal dia yang salah kan. Berarti kita harus rekonsiliasi. Oke, berarti kita bisa simpulkan mediasi itu adalah proses di mana ketika dua orang memiliki konflik dan ada satu orang sebagai mediator yang netral, tentunya nggak memilih pihak manapun untuk bisa mengambil jalan terbaik, jalan Betul. Iya. apa sih namanya Cari jalan tengah lah. cari jalan tengah, nggak belok kanan belok kiri. Nah, kalau rekonsiliasi sendiri itu proses juga, tapi suatu proses perdamaian baik terhadap misal pihak satu ke pihak dua ataupun terhadap diri sendiri. Itu adalah proses perdamaian terhadap luka-luka yang pernah dialamin sama si korban ataupun pelaku. Ya, itu kayak apa ya namanya, mengintrospeksi diri dan menyembuhkan luka kita. Iya, itu.
muter-muter kan pusing kan. Nah, kira-kira kenapa nih di pop kali ini rekonsiliasi dan mediasi ini dijadiin satu? Kenapa tuh coba? Karena kita tuh kadang-kadang butuh orang lain untuk memecahkan konflik kita dengan misalkan aku sama Alfa punya konflik, aku butuh orang lain, kan nggak bisa tuh berdua yang menyelesaikan dengan sendirinya. Kadang-kadang mungkin bisa, kadang-kadang enggak. Jadi kita harus punya kayak mediator ataupun penengah buat konflik kita. Nah, untuk rekonsiliasi itu caranya kita tuh setelah kita mediasi, kita tuh harus berdamai, kita harus memulihkan luka kita. Karena kalau kita cuman memecahkan konflik tanpa kita berdamai, sama aja dong. Rendah sama aja dong. Akhirnya terputus. Jadi simpelnya ya, di kata mediasi dan rekonsiliasi di bab kali ini karena mereka berhubungan antara satu dan yang lain. Yes. Karena manusia. Nah, sekarang kita balik ke kehidupan sehari-hari. Di sini adalah teman-teman yang dimediasi atau memediasi orang atau teman-teman dari teman-teman, ngerti ya? Teman-teman dari Alfa dan Michelle gitu kan. Ada Alfa dimediasi kan, atau Alfa yang memediasi teman-teman Alfa, atau Michelle yang dimediasi, ataupun Michelle memediasi teman-teman, ataupun adik atau adik kakak. Silakan. Jadi tuh pernah jadi mediator, pernah jadi di mediasi. Kalau biasanya tuh kalau di mediasi itu di rumah, karena kalau sama gimana sih ngedidik adik tuh udah adikku keras kan, wataknya tuh lebih keras daripada saya sendiri. Jadi mau nggak mau keras sama keras bertempur itu jadi api. Akhirnya yang jadi mediator itu pasti kalau mama kakak, tapi pada akhirnya ntar redam sendiri. Kalau jadi mediator Biasa di lingkungan sekitar. Misalkan ada mama berantem sama tante, aku bilang ke mama kayak udah biarin aja, kalau misalkan kayak gini udah diemin aja gitu. apa? Pasti ya udah lama banget aja, tapi sepertinya tuh kayak pernah menjadi mediator ya, jadi mediator ada pihak teman saya ya konflik lah intinya itu. Gua nggak bisa beritahu ini secara online karenanya konfliknya ya secara teman-teman online, jadi nggak saja teman online di Discord biasa. Jadi ini cara bisa jadinya aku nggak akan tahu, tapi rasanya kayak bikin satu pihak jadinya biasa hati jadinya. Kamu yang bikin pihak sakit hati. Oh kan, aku mediator ya, tapi satu dua pihaknya ini aku pihak ketiga. Pihak ketiga, pihak satu, pihak satunya tuh dia bikin sakit hati, jadinya intinya bikin pihak satu jadi nangis, pihak dua entah gimana, bikin nggak peduli ya, karena nggak tahu kalau itu kata-kata yang bisa bikin hati, tapi karena mediator atau untuk minta maaf jadi ya sekarang udah bahagia, udah oke lah, tapi jangan bicara sekarang ya, udah jangan bicara itu intinya itu kan. Udah ada kesibukan lah ya. Ya. Kalau aku sendiri, aku pernah juga jadi dua-duanya. Di mediasi kalau misal dulu waktu kecil di rumah tuh kan dulu sering lah datang sepupu, kita main, ya malah bercanda jadi serius. Akhirnya dimediasi. Nah akhirnya ya udah maaf. Banyak kelewatan kan. Nah itu dia, itu emang kadang tuh suka emang kayak gitu ya. Nah kalau jadi mediator pernah waktu ada aku berantem lah, udahlah. Waktu ada aku berantem, aku berusaha untuk netral dan ambil jalan tengahnya. Berantemnya tuh kayak kadang berebutan mainan, tahu lah itu. Tahu ya? Tahu. Gitu. Jadi aku mediator mereka dan ya akhirnya mereka bisa main dengan nggak perlu marah-marah, nggak perlu ganti-gantian. Iya, ganti-gantian jadi mereka. Nah, kalau rekonsiliasi, teman-teman pernah sih ngalamin rekonsiliasi di kehidupan teman-teman? Boleh dong diceritakan, disuarakan.
sharing is caring. Tapi sebenarnya rekonsiliasi itu benar-benar berat banget. Kenapa tuh? Karena jadi pernah ada satu waktu sebenarnya ya jadi contoh. Aku itu orangnya kan petakilan ya, aktifnya jelas. Di SMP juga begitu. Terus akhirnya tuh ada temen aku nggak suka. Aku nggak tahu itu, bahkan itu temen deket loh. Temen deket aku, terus dia nggak suka sama aku, terus akhirnya kayak ya biasalah anak muda sindir-sindiran di SW. Terus aku nyadar dong yang disindir siapa, karena sifatnya tuh aku tahu, karena hampir 1 tahun udah temenan, bukan kayak so tahu, tapi sifat dia tuh pasti kayak gitu. Terus akhirnya daripada aku istilahnya berantem, terus dia juga udah makin menjauh, ya udah sama-sama menjauh. Terus mau bilang berdamai juga sulit karena udah ya berjauh dua-duanya. Tapi pada akhirnya sih temenan lah, walaupun gak dekat banget sekarang. Oh, Kalau saya sih aku masih masa regularisasi sekarang ya, masih dalam proses ya, karena aku punya teman ya kayak gitu juga memiliki masa-masa yang buruk ya. Memang dia betul itu dulu teman bahas sahabat gua, tapi kan lagi dalam gimana ya prosesnya, namanya ke intinya tuh lagi dalam konflik, jadinya susah juga ya. Jadinya kali ini aku belum bisa untuk bisa menemukan yang belum bisa berdamai, belum bisa melupakan masa-masa lalu yang menyeramkan dan susah lah. Intinya kita juga masing-masing lagi jadi kesibukan, ini susah juga jadinya dapat koneksi. Itu saja dari gua ya. buat Asik. saya. Udah. Kalau aku pernah merekonsiliasi diri karena percaya nggak percaya dulu waktu kecil sampai SMP badanku itu bulat banget, gendut banget, dan dulu nggak ngerti potongan rambut. Jadi kalau potong rambut botak atau nggak tipis. So karena rambutnya tipis botak, makin bulat lah mukanya. Jadi kita teman-teman sendiri. Bahkan sampai SMP pun dulu masih emang agak gendut banget, karena dan waktu itu aku lagi main teater, karena di situ lagi gereja, hood gereja gitu dan teater, dan aku ikut dipilih, dan ada senior aku tuh kadang yang ngeledekin dan ngetawain. So di situ aku nggak bisa marah, nggak bisa gimana karena mau marah pun emang benar kenyataannya seperti itu. Cuma ya, pasti ada lah bekas luka di hati. So dengan dari itu semua aku merekonsiliasi diriku, kayak ya udah, maksudnya mengiyakan dan merelakan apapun yang mereka bicarain tentang aku. Toh benar dan gak benarnya pun yang tahu cuma aku dan Tuhan aja. Jadi ya mau ngomongin apa ya udahlah, gue masa bodoh. Dan karena hal itu semua yang negatif tuh kadang aku bikin jadi spirit semangat buat menjadi lebih baik ke depan, gitu sih. Jadi kalau yang mau ditanya beda. misal Maybe satu sih. maybe I feel famous. bukan itu copyright kita. Jadi itu mungkin aku mau nanya ke kalian, kalau dari kalian sendiri ini lebih susah memaafkan atau membenci? Lebih susah memaafkan atau membenci? Ya. Maafkan. Susah memaafkan lah tentu, membenci mah gampang ya, lu bisa benci tinggal tahu apa nonjok gue benci selesai. Lo mau no kontak aja, mau lihat fotonya aja udah benci. yang kalau memaafkan Kalau kamu juga susah sih ya. walaupun sebenarnya kita nggak boleh sulit dalam memaafkan orang, tapi
Terkadang itulah yang terjadi di dunia ini. So menurut aku terkadang lebih susah memaafkan daripada membenci. Karena membenci orang ya gampang, tapi memaafkan orang itu yang lumayan susah. Karena ada waktunya kan, kita juga butuh rekonsiliasi diri dulu baru bisa bilang pure memaafkan orang ini. Yes. Ibaratnya kalau baju lecek harus disetrika dulu, biar balik halus dulu. Nah setrika itu kan juga lumayan lama tuh. Oke. Jadi apa? Gimana dari Alfa? Aku mah pilihnya minta maaf lebih susah daripada dibenci. Benci mah mau kapan saja bisa, mau dari video maupun dari foto profile IG atau mau dimanapun tuh bisa dibenci, no contact atau mau. Tapi kalau buat minta maaf masih butuh proses ya, karena masih kita mau nyoba minta maaf sih menurut kita sih susah buarin, mau itu kelipet mulutnya atau gimana, tapi diusahakan kita berusaha untuk minta maaf tapi susah. Jadi dalam itu ya minta maaf tuh paling susah ya. Itu dari saya sih. Oke. Tapi kalian pernah nggak membenci satu orang? Membenci ya, Benar. Lebih baik gue benci sama lo. Gue benci sama lo gitu. Yang sampai membenci sih ngomong ya. Aku mah ada. Nggak ada. Oke, puji Tuhan. Hei, aku ada. Kalau misalkan ada, suruh baptis lagi. Anak SD tuh apa? Teman SD dia tuh sering ngebully gue ya, sama adik gue. Di bilang aku belum minta maaf ya. Tapi ya udah maafin dia kan. Sayangnya saya ya mau ketemu orangnya susah karena udah kontak lagi. Tapi dalam hati Ya udahlah maafin aja lah Alfa. udah memaafkan kayak ya udah kan itu masa lalu biarin aja kayak Jangan pijit juga nggak usah. Masih kalau sekarang sih ya pandang ya, aku minta maaf aja ya. Udah masa lalu. Udah. Ada yang mau ditanyain lagi? mungkin kayak itu doang. Kalau nggak ada, aku akan tarik nih kesimpulan atau rangkuman. Jadi, mediasi dan rekonsiliasi merupakan dua kata yang belakangan ini sering diperdengar di berbagai media. Yaitu karena mereka memiliki hubungan. Keduanya merupakan proses menuju pengampunan dan perdamaian. Rekonsiliasi bahkan tuh menghasilkan sebuah bangunan relasi yang semakin kuat, melebihi rangkaian peristiwa konflik sebelumnya. Berkaca dari pengalaman Yakub dan Esau, rekonsiliasi membebaskan seorang dari dendam dan sakit hati, serta masa lampau tanpa kehilangan pengalaman terhadap masa lalu yang mereka pernah alamin. Mengajarkan rekonsiliasi selalu membutuhkan kesiapan untuk mengampuni demi membangun kehidupan di bangsa yang akan datang. Nah, oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita berdoa pulang dan berdoa tutup? Tidak ada. Tidak ada itu semuanya. Aku Oke. ternyata capek banget. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kembali kami datang hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari lepas hari dan dari pagi hari ini hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah selesaikan podcast kami, kiranya apapun yang keluar dari mulut kami, pribadi lepas pribadi, Jovan, Alfa, Michelle, kiranya hanya seturut dengan izin-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin menyelesaikan podcast kami dan kami akan kembali dengan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau boleh berkati kami agar kami boleh yang pulang boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, yang melanjutkan aktivitasnya boleh Kau berikan kekuatan dan semangat agar mereka boleh menjalani aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Sekarang kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang mendengar di podcast ini agar kiranya apa yang Engkau ingin sampaikan, apa yang lewat kami, boleh mereka mengerti dan boleh mereka melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama tangan-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin. Amin. Jadi sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan, perbuatan ataupun tingkah laku. Dan see you terus di next episode. Masih ada bab 11 dan bab 12. Jangan bosan-bosan. Dadah semuanya. Dah. Thank you. See you.